Yo guys, jangan melewatkan kereta api yang bernama Bitcoin Bull Run di tahun 2024-2025 ini. Analogi ini saya pakai untuk menggambarkan situasi market crypto ataupun Bitcoin yang akan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan ini. Karena ketika saya merekod video kali ini pun harga Bitcoin sudah mencapai 45.000 dolar, 400-an dolar. Dan yang paling menyita perhatian saya di sini adalah Ethereum. Dan kenapa Ethereum ini penting? Karena di Black Swan ini kita itu lebih ekspektasi pada altcoins. Karena di Bitcoin kita mungkin akan mendapatkan profit yang besar juga, tetapi modal kita juga mesti besar. Sementara di Black Swan ini adalah pemain-pemain seperti saya contohnya, plankton di dalam ekosistem ini, lebih kepada altcoins-nya dalam hal ini. Kita tahu risiko yang besar juga ada di altcoins, tetapi rewards-nya juga besar. Akan tetapi yang main aman di sini adalah si Bitcoin-nya. Dan kenapa Bitcoin penting untuk kita bicara di sini? Karena apabila Bitcoin-nya bergerak dengan baik, dengan bagus sekali kenaikannya, anak-anaknya itu akan ikut. Dan ibu dari anak-anak ini adalah si Ethereum itu tadi. Dan akan kita jelaskan di sini seperti apa juga mengenai Ethereum dan beberapa update altcoins di sini. Dan yang paling penting, di tahun 2024 ini, prediksi mengenai Bitcoin yang akan mencapai 100.000 dolar itu semakin nyata dan semakin logik untuk kita pertimbangkan. Untuk itu, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Swan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelum memulai, saya ingin mengingatkan bahwa apa yang akan kita bicarakan di sini nanti tidak bermaksud untuk membuat sahabat Black Swan menjadi FOMO, kemudian masuk ke market ini secara brutal, all in, dan tanpa melakukan riset secara mandiri. Teman-teman tetap melakukan Dior. Dan kemudian apabila kalian suka dengan konten Black Swan ini, please teman-teman tekan tombol like-nya, kemudian mensubscribe ke channel ini apabila belum. Baik teman-teman, seperti yang saya katakan mengenai harga Bitcoin yang akan mencapai 100.000 dolar per tahun 2024 ini, per satu Bitcoin juga itu harganya 100.000 dolar adalah karena adanya event halving yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Teman-teman, sebelum kita berbicara terlalu jauh mengenai halving, apa itu halving? Itu yang perlu kita bahas dulu sebentar di sini. Halving merupakan peristiwa 4 tahunan BTC yang dimana terjadi pemotongan setengah blok untuk para miners. Dan di sini ada logik yang menarik bahwa di tahun 2009 itu, setiap kali satu blok itu diciptakan, mereka mendapatkan 50 BTC. Kemudian terjadi pemotongan dalam halving ke-1, kedua, ketiga, dan sampai akhirnya sekarang ini, di 2020 terakhir kali halving, itu rewards-nya menjadi 6,25 BTC per blok. Dan apabila di 2024 ini terjadi halving di April nanti, maka rewards mereka itu hanya akan menjadi 3,125 BTC. Dan ini merupakan bagian dari anti-inflasinya si Bitcoin itu sendiri. Dan yang paling menarik dari pembahasan kita kali ini adalah sebelum halving itu berapa harga Bitcoin, kemudian setelah halving itu ada berapa harga Bitcoin, dan yang paling pentingnya adalah poin penting yang ingin saya bicarakan di sini, bahwa dari Milk Road ini memberi prediksi di sini teman-teman bahwa 3 bulan setelah halving, harga Bitcoin ini bisa mencapai 100.000 dolar per satu Bitcoin. Dan dalam hal ini kita bisa melihat riwayatnya di sini teman-teman mengenai halving date si Bitcoin, kemudian harga di 90 hari sebelumnya, harga ketika halving, kemudian harga ketika setelah halving di sini, dan performance 1 tahun sebelum ke halving dan 1 tahun setelah halving. Mari kita simak sebentar di sini mengenai harga Bitcoin di bulan November 2012 tersebut, harganya 90 hari sebelum halving itu 2 dolar. Kemudian harga saat halving itu terjadi 12,35 dolar, dan setelah halving, 90 hari setelah halving itu berada di 1.000 dolar per satu Bitcoin. Kenaikannya 1 tahun setelah terjadi halving itu ada 8.000%. Kemudian di tahun 2016 pada bulan Juli harga 1 Bitcoin 269, kemudian saat halving itu 650 dolar, dan ketika 90 hari setelah halving itu berada di 2.500 dolar.
Setelah 1 tahun itu terjadi kenaikan 284%. Dan yang terakhir kali kita melihat di halving ketiga, harga Bitcoin berada di $7.000 90 hari sebelum halving, dan ketika halving terjadi kenaikan, lumayan kenaikannya di sini $8.000, 8.800-an dolar. Kemudian setelah halving, 90 hari setelah halving, teman-teman, $56.000. Dan kenaikan 1 tahun setelah halving itu ada 559%. Ini merupakan riwayat yang penting untuk kita simak dan kita bisa memproyeksikan seperti apa pergerakan dari si Bitcoin ini ketika halving terjadi nanti di 2024 ini di bulan Maret, dan seperti apa 90 hari setelah Bitcoin ini halving, teman-teman. Kemudian ada faktor yang sebelumnya tidak ada dan sekarang ini ada, yakni Bitcoin ETF. Seperti apa efek dari ETFs ini kepada harga Bitcoin, dan kita langsung saja di sini ke bagian yang pentingnya di sini untuk kita bicarakan, teman-teman. Dalam long term Bitcoin ini akan sangat-sangat signifikan mempengaruhi harga si Bitcoin ini. Kita ingat bahwa banyak pemain-pemain yang sebelumnya ataupun investor yang sebelumnya tidak masuk ke Bitcoin sekarang ini dipermudah oleh adanya Bitcoin Spot ETF di sini, teman-teman. Dan mungkin ada yang bertanya, kok setelah ETF ini harga tidak didongkrak habis-habisan? Tidak seperti itu mainnya. Untuk sementara ini, mereka ini melakukan transaksi itu di luar exchange. Oleh karena itu disebut sebagai OTC atau over the counter. Jadi, menurut saya di sini, opini saya pribadi, harga itu tidak terlalu berpengaruh lah kepada si Bitcoin-nya. Dan kapan pengaruh dari ETF ini akan secara signifikan mempengaruhi harga? Yakni ketika pembelian ataupun penjualan di luar market, di luar exchange itu sudah terkuras, terutama dengan adanya event halving di sini, teman-teman. Otomatis para pemilik ETF ini mau tidak mau akan mulai belanja atau membeli Bitcoin ke dalam exchange. Dan hal ini akan mengurangi supply dari si Bitcoin sendiri di dalam exchange tersebut, teman-teman. Jadi, dengan kombinasi halving yang semakin langka, kemudian ada serapan-serapan yang besar sekali diambil oleh Bitcoin Spot ETF, maka logikanya adalah semakin sedikit ini barang, scarcity-nya semakin meningkat, maka harganya secara logika itu akan naik, teman-teman. Dan jika kita membandingkan dengan gold di sini, mengenai gold ETF yang pernah terjadi, setelah dia di-approve ini, untuk si gold ini, terjadi kenaikan 8 tahun pada saat itu, teman-teman. Dan ini untuk visi yang benar-benar long terms, kalau kita membandingkan juga dengan apa yang akan kemungkinan terjadi di Bitcoin di sini, ketika gold ETF introduce di sini, teman-teman, 2004 terjadi kenaikan sampai market cap-nya dia itu di atas 16 triliun. Dan ketika BTC ETF ini diintroduce, teman-teman, harga sudah berada di 42.000. Kemudian kita membayangkan di dalam long terms kita, entah itu 8 tahun ataupun 4 tahun ke depan, ada kemungkinan besar bahwa harga Bitcoin ini akan mencapai 500.000 per satu Bitcoin, dengan market cap itu kemungkinan besar berada di 8 triliun untuk si Bitcoin-nya sendiri. Sementara untuk keadaan yang sekarang ini, market cap Bitcoin belum mencapai 1 triliun. Dan sekarang ini kita kembali ke keadaan kita yang paling real, karena kalau kita membandingkan dengan gold ini semacam proyeksi untuk kedepannya dengan long vision tersebut, teman-teman. Ini adalah proyeksi berdasarkan riwayat yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi ada kurun waktu di mana bear market itu terjadi, aktivitas di Bitcoin ini terjadi penurunan semenjak 2011 sampai di 2022-2023 ini, teman-teman, jumlah hari di dalam bear market itu bervariasi. Dan kita di sini sudah berada di 820 hari semenjak puncak harga Bitcoin di 69.000. Dan tanda merah ini, garis merah ini adalah halving yang semua orang di Bitcoin ataupun di kripto menunggu kejadian tersebut, teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini secara time frame yang sangat besar, untuk 1 tahun candle 12 bulan di sini bisa terjadi apa saja. Kenapa saya mengatakan demikian, teman-teman? Kita ini baru mengawali 2024 dan harga Bitcoin sudah akhirnya menembus 45.000.
Dan dengan logika halving serta scarcity yang meningkat, kemudian adanya ETF yang terus saja menyerap Bitcoin ini, bahkan ada kemungkinan mereka juga akan mulai mengambil alih Bitcoin dari exchange, teman-teman. Secara logika, demand-nya semakin naik, sementara barangnya semakin langka. Apabila sahabat Black Cuan punya pendapat mengenai hal ini, silakan mengomentari di kolom komentar seperti apa kalian melihat prediksi ataupun visi Bitcoin di tahun 2024 ini. Kemudian kita beralih ke Ethereum seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini adalah ibu dari semua altcoins. Pertanda dia ini mulai bergerak, teman-teman. Sekarang ini saja ketika merecord video ini, 8% kenaikan di Ethereum ini sudah terjadi dan sepertinya dia akan mengejar wick yang pernah terjadi sebelumnya. Dan ini merupakan chart Ethereum yang time frame 1 bulan. Apakah dia akan mengejar wick yang sebelumnya atau resisten di atas ini di 2.700-an dolar yang akan membawa harga Ethereum ini menuju ke 3.000 dolar, teman-teman? Kita akan lihat pertandanya seperti itu. Apabila si Ethereum ini bergerak, altcoins yang lainnya juga akan ikutan bergerak. Teman-teman, bulan Februari ini, seperti yang saya katakan di beberapa video saya yang sebelumnya, bulan Februari ini kemungkinan besar kita akan melihat kemungkinan besar altcoins itu hijau. Karena berdasarkan riwayat dari beberapa tahun sebelumnya, hanya 2018 itu terjadi merah di bulan Februari, teman-teman. Dan update mengenai altcoins yang saya katakan di awal tadi, itu datang dari TKU, yang merupakan aset kripto dalam negeri, teman-teman, dari toko kripto, yang sebelumnya mereka mekanisme burns-nya itu hanya akan menjadi 10% saja. Sekarang ini mereka meningkatkan maksimum burns-nya itu sampai ke 50%. Dan logika dari hal ini adalah mengurangi supply untuk mendapatkan scarcity terhadap token tersebut, teman-teman. Dan menutup video kali ini, harapan kita adalah setelah halving, Bitcoin akan menembus ATH yang sebelumnya minimal di 70.000 dolar dan bonusnya itu akan mencapai 100.000 per satu Bitcoin, teman-teman. Maka altcoins yang seperti sering saya bicarakan di sini, bukan untuk dijadikan FOMO, teman-teman, ataupun menjadi, oh ini karena Black Cuan yang berbicara tentang ini, kita ikut beli, kita ikut beli. Tidak seperti itu, teman-teman. Saya yakin teman-teman punya porsi-porsi ataupun punya narasi-narasi dari altcoins yang kalian koleksi ataupun kalian akumulasi. Saya yakin itu ada. Akan tetapi menurut saya, lagi-lagi saya katakan di sini, bahwa ketika Bitcoin bergerak, Ethereum bergerak, altcoins itu bahkan yang tidak punya fundamental pun itu akan punya pergerakan sendirinya. Kita akan lihat seperti apa bull run 2024-2025 ini akan memberi kita rewards dari holds kita yang dari kita berdarah-darah 2022-2023 tersebut, teman-teman. Dan sekian video kali ini. Tetap teman-teman melakukan riset secara mandiri. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.